Selamat sore anak-anak. Meskipun kita masih dalam keadaan online ya, daring, saya harap kalian masih tetap semangat ya untuk pembelajaran seperti itu. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Saya minta tolong seksi kerohanian pimpin dalam doa. Ya, silakan Frans. Mari kita bersatu dalam doa. Amin. Oke, amin. Terima kasih Frans. Oke, sebelum mulai pembelajaran, bagi yang belum absen, silahkan kalian buka Google Classroom-nya, lalu kalian absen ya, dengan cara di-submit aja. Nanti akan terdetek oleh saya, siapa yang sudah absen, siapa yang belum. Oke, untuk absensi, oke, sudah absen semua. Nah, hari ini kita akan belajar tentang interaksi desa kota. Sudah terlihat PowerPoint saya? Sudah. Sudah ya? Sudah. Sebelum masuk ke materi, saya akan jelaskan dulu nih. Ada beberapa hal yang harus saya jelaskan. Yang pertama, untuk materinya ada 3. Di sini pengertian dan klasifikasi desa. Terus yang kedua ada pola dan faktor-faktor interaksi desa. Yang ketiga ada usaha pemerataan pembangunan di desa. Nah, untuk materi yang saat ini akan kita pelajari, itu yang pertama, tentang pengertian dan klasifikasi desa. Ya, dan IPK-nya di sini adalah menjelaskan pengertian desa dan menentukan klasifikasi desa dari ciri dan karakteristik wilayah perdesaan, seperti itu. Nah, diharapkan melalui pembelajaran hari ini ada tujuan, ya, ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, yang pertama, peserta didik dapat mengemukakan konsep-konsep yang berkaitan dengan desa kota. Yang kedua, peserta didik dapat berpikir logis, kritis, rasa ingin tahu tinggi ya, kolaboratif, dan terampil memahami fenomena geografi di lingkungannya. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan pengertian desa. Yang keempat, peserta didik dapat menentukan klasifikasi desa dari ciri dan karakteristik wilayah pedesaan. Jadi nanti ditampilkan beberapa pengertian desa, nanti kalian simpulkan. Ya, kalian simpulkan sendiri pengertian desa itu seperti apa. Dan yang kemudian, kalian melihat ciri-ciri desa, dan kalian tentuin nih, dari ciri-ciri yang kalian tahu ini, yang sudah kalian catat, kira-kira termasuk ke dalam desa apa, seperti itu. Dan untuk penilaiannya, di sini ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, ini untuk penilaiannya. Jadi setiap pembelajaran nanti ada penilaian yang akan diambil, seperti itu. Nah, sebelum masuk ke materi inti, di sini ada peta konsep yang saya tunjukkan di sini. Nah, ini peta konsepnya. Peta konsep di sini ya adalah gambaran besar hal-hal yang akan kita bahas. Untuk desa, di sini ada ciri-ciri desa, struktur keuangan, dan klasifikasi desa. Untuk desa dimulai dari pengertian. Nah, ini ada 4 pengertian desa. Yang pertama adalah menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Yang kedua menurut Bintarto. Yang ketiga menurut Paul Landis, dan yang terakhir menurut Dirjen Bangdes. Oke, saya akan coba tanyakan ke kalian. Tapi sebelumnya silahkan kalian pelajari dulu bahan yang sudah saya share gitu ya di Google Classroom. Nah, ini dia di Google Classroom saya udah share sebenarnya bahannya ya. Nah, ini bahannya sudah saya share di sini. Silahkan kalian pelajari nanti. PowerPoint juga udah saya posting. Nah, ini bahan ajar ini bertujuan untuk memperkaya materi. Di sini juga ada link untuk menambah informasi. Kemudian nanti ada lembar kerja yang nanti harus kalian isi ya. Ini belum dikerjain ya, nanti kita akan bahas. Oke, sebelumnya silakan dibuka dulu bahan ajarnya sambil berjalan. Baik, kita lanjutkan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kira-kira siapa di antara kalian yang mau menyampaikan apa pengertian dari desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014? Aku boleh. Boleh, silakan. Mungki ya? Ya. Ya, silakan Mungki. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Bab 1 Pasal 1, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, ketika kalian jelaskan tadi gitu ya, ketika kalian udah menjawab dan udah ada yang berani menyimpulkan, saya
jadi lebih yakin tentang pengertian desa, pasti kalian semuanya udah mengerti gitu ya tentang pengertian desa. Nah, ini ada 3 pilar desa. Di sini ada daerah, penduduk, dan tata kehidupan. Kalau misalnya pilar, artinya adalah sesuatu yang pokok yang harus ada. Dan ini biasanya membantu sekali untuk kepala daerah atau kepala desa melakukan pembangunan. Coba cermati gambar-gambar yang ditampilkan di PowerPoint ini. Dari gambar-gambar yang ada, dari 1, 2, 3, 4 gambar ya, ada 4 gambar di sini, kira-kira ciri-ciri desa itu seperti apa sih? Kekeluargaannya erat. Dari pernyataan kalian tadi, berarti kan kalian udah bisa nih, istilahnya mengidentifikasi nih ciri-ciri desa itu seperti apa ya. Nah, kita lihat. Dari yang tadi kita bahas, ini ciri-cirinya. Nah, tadi agrobisnis tadi udah disampaikan desa yang berorientasi bisnis pertanian gitu ya, tadi kata MUI. Agroindustri tadi desa yang kegiatan pokoknya itu dari sektor industri pertanian. Kemudian pariwisata, berarti desanya Halim bilang tadi desanya berorientasi pada wisata ya Halim ya. Contohnya desa yang saya tampilkan di sini, ini desa Penglipur yang ada di Bali. Kemudian yang keempat, desa industri non pertanian. Berarti artinya apa? Ada yang tahu nggak? Desa yang kegiatannya lebih banyak mengolah atau memproduksi bahan mentah bukan hasil pertanian. Menjadi barang siap pakai disebut sebagai desa industri non pertanian. Keren banget Mas ini. Good. Industri tapi nggak ada orientasi dengan pertanian ya. Bisa aja kerajinan tangan gitu ya. Keren sih ya, bagus banget. Untuk klasifikasi desa ada 3 berdasarkan kegiatan pokok, kemampuan, dan topografi. Nah, saya mau bagi kelompok nih, ada kerja kelompok. Jadi setelah kita belajar dari pengertian desa, kemudian ciri-ciri desa, ya, pilar, struktur desa, dan kemudian yang terakhir ada klasifikasi desa. Di sini kita akan bagi kelompok, ya, kita akan kerja kelompok yang masing-masing satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Sehubungan di sini ada 16 orang, saya akan bagi jadi 3 kelompok dan kelompoknya udah saya tentukan. Ya, yang berikutnya di sini tugasnya adalah peserta didik dapat mengidentifikasi, berdiskusi, menanya, mengumpulkan informasi, terus menganalisis LKPD. Jadi kalian berdiskusi dengan kelompoknya, kemudian kalian presentasikan seperti itu. Nah, kemudian di sini ada nama kelompoknya. Nah, silakan dicermati, disebutin. Kalau misalnya lebih dari 4, tambahin lagi seperti ini. Saya akan buka Google Classroom-nya ya. Nah, ini grup kelas kita 12S. Nah, di sini ada lembar kerja peserta didik. Nah, silakan kalian buka ya, di instruksinya sudah ada di sini. Nah, ini instruksinya, silakan baca dan seterusnya. Dan bentuk LKPD-nya itu adalah seperti ini. Nah, bentuk LKPD-nya seperti ini. Nanti ini kalian isi nama kelompoknya, nama siswanya siapa aja, maksudnya anggotanya ya, kelasnya kelas 12 IPS. Sekarang silakan kalian bersama kelompoknya, untuk berdiskusi. Saya kasih waktu untuk diskusi ya, nanti ditampilkan. Oke, Pak. Silakan kalian keluar dulu, nanti kalau udah selesai semuanya silakan bergabung lagi. Aku aja boleh. Oke. Jadi ciri-ciri desa secara umum itu ada 7. Oke, terima kasih untuk presentasinya. Jadi pada hari ini kita sudah banyak belajar ya mengenai pengertian desa, kemudian klasifikasi desa. Nah, kita bisa menentukan klasifikasi desa berdasarkan ciri-cirinya. Tadi juga sudah disampaikan dengan baik sekali oleh teman-teman kalian. Dan saya harap pembelajaran ini bisa dipahami oleh kita semua. Cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa ke teman-teman untuk mengerjakan tugas yang sudah disampaikan. Oke, sebelum kita selesai, silakan ditutup doa oleh Franz. Kita berdalam doa. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Tetap jaga kesehatan ya. Kemana-mana pakai masker karena keadaannya masih pandemi ya. Tetap jaga kesehatan dan jaga daya tahan tubuh. Oke, saya stop recording.